Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Filipi, pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya satu hari kelak ketika kita menghadap Tuhan, kita tidak akan malu terhadap kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Setiap kita, satu hal yang pasti satu saat akan menghadap kepada Tuhan. Dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan cara kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Yang menjadi pertanyaannya saudara, kalau saat ini saudara harus mempertanggungjawabkan cara hidup saudara di hadapan Tuhan, apakah saudara akan bangga dengan cara kehidupan yang saudara jalani hari ini? Ataukah malah saudara akan malu mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan dengan cara kehidupan yang sedang saudara jalani hari ini? Saya rindu saudara, setiap kita, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, satu saat ketika saudara mempertanggungjawabkan hidup saudara di hadapan Tuhan, saudara akan bangga dengan kehidupan saudara. Saudara akan bangga mempertanggungjawabkan cara hidup, perjalanan hidup yang saudara jalani selama saudara hidup. Itu sebabnya saat ini saudara, selagi masih ada kesempatan, mari kita belajar bagaimana supaya kelak saat kita menghadap Tuhan, kita tidak akan malu, malah kita akan bangga dengan cara kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara dapat memahaminya dengan gampang. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu.
Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus yang sedang ada di dalam penjara, dia memberi nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi melalui suratnya ini saudara. Ada berbagai nasihat yang dia jelaskan melalui surat ini. Tetapi selain nasihat, ada keyakinan dan harapan-harapannya juga yang dia jelaskan melalui suratnya ini saudara. Salah satu yang merupakan harapan Paulus dan juga keyakinan Paulus, dia tuangkan melalui teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara. Di ayat 20 dikatakan di sana, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu. Paulus sebagai hamba Tuhan, dia punya harapan dan kerinduan dalam hidupnya, di mana satu saat ketika dia menghadap Tuhan, dia tidak akan beroleh malu. Karena dia sadar satu saat dia akan mengakhiri hidupnya, satu saat dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan yang sangat dia rindukan pada hari itu adalah dia tidak beroleh malu atas kehidupan yang dia jalani di dunia ini saudara. Dan kemudian atas kerinduan itu ada hal yang dia kerjakan di dalam kehidupannya, ada hal yang dia upayakan dalam hidupnya. Hari ini saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah hari ini saudara berpikir tentang kehidupan kekal, di mana di sana nanti saudara akan mempertanggungjawabkan hidup saudara di dunia ini? Ataukah sama seperti manusia pada umumnya, terlalu terfokus kepada hidup di dunia ini? Pada umumnya saudara, manusia begitu fokus untuk kehidupan di dunia ini, padahal segala sesuatunya di dunia ini akan kita tinggalkan. Tapi manusia habis-habisan untuk fokus kepada dunia ini. Satu saat dunia ini akan binasa. Segala sesuatu yang diperjuangkan dari tahun ke tahun, semuanya akan lenyap rata semuanya saudara. Jadi kalau manusia hanya fokus untuk dunia ini, itu artinya dia hanya fokus untuk sesuatu yang akan hilang dan binasa. Dan kalau seseorang hanya fokus untuk dunia ini, satu saat dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, dia akan malu saudara. Karena dia berjuang mati-matian untuk sesuatu yang ditinggalkan, tetapi dia sama sekali lupa berjuang untuk kehidupan yang kekal. Hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara orang yang begitu fokus untuk sesuatu yang ditinggalkan di dunia ini? Atau hari ini saudara sedang berpikir seperti Paulus, nanti saat aku mempertanggungjawabkan hidupku di hadapannya, aku tidak akan malu. Hari ini kalau saudara lihat cara kehidupan saudara, kalau saudara pertanggungjawabkan hari ini hidup saudara di hadapan Tuhan, apakah saudara bangga atau malu? Biarlah saudara, kesempatan ini kita gunakan untuk merenung bersama. Bagaimana supaya saat kita mempertanggungjawabkan hidup kita nanti di hadapan Tuhan, kita tidak akan malu. Paulus berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Dia punya kerinduan yang dalam. Dia berkata sangat kurindukan dan kuharapkan. Dia punya harapan yang begitu dalam. Kerinduan dan harapannya bukan jadi orang hebat, bukan jadi orang kaya raya, tapi kerinduan dan harapannya yang terdalam adalah saat dia mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, dia tidak akan malu. Dan ada 3 hal yang saya rindu kita belajar saudara, bagaimana Paulus berjuang supaya dalam kehidupannya ketika dia pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan, dia tidak akan malu. Yang pertama, dia tegaskan masih di ayat 20 saudara. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Yang pertama yang dilakukan oleh Paulus, supaya nanti di hadapan Tuhan dia tidak akan malu saudara,
Dia berkata seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Artinya itulah yang dilakukan oleh Paulus setiap saat. Apa itu saudara? Bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan dalam hidupnya, baik oleh hidup maupun matinya. Jadi supaya nanti tidak malu di hadapan Tuhan, Paulus berjuang supaya Yesus dimuliakan di dalam kehidupannya, baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Adakah melalui cara kehidupan kita, saat kita melakukan bisnis kita, saat kita bekerja, saat kita berusaha di tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, adakah Kristus benar-benar dimuliakan melalui kehidupan kita, dan orang-orang juga melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh dimuliakan di dalam kehidupan kita? Saudara, satu saat saudara akan mempertanggungjawabkan hidup saudara di hadapan Tuhan, supaya saudara tidak akan malu dengan kehidupan yang saudara jalani di dunia ini. Jadilah orang yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan, dengan Kristus nyata dimuliakan sekalipun melalui kehidupan dan kematian. Saudara, Paulus menuliskan surat ini dari penjara. Tapi dari penjara dia tetap menegaskan saudara bahwa dia rindu supaya dia tidak akan beroleh malu dengan cara kehidupan yang dia jalani. Dia bisa bersungut-sungut dari penjara, dia bisa marah karena situasi, dia bisa menyesal karena memberitakan Injil dia harus dipenjara, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dari penjara pun dia berkata, seperti sedia kala demikian pun sekarang, saat di dalam penjara, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam hidupku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, kata Paulus. Apapun yang saudara alami hari ini saudara, kalau saudara rindu satu saat saudara tidak akan malu dengan kehidupan saudara, biarlah apapun kondisi saudara, tetap Tuhan dimuliakan, diagungkan melalui kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, ada prinsip yang dibangun oleh Paulus dalam hidupnya. Ada moto yang dipegang oleh Paulus dalam hidupnya. Apa itu saudara? Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Supaya tidak malu di hadapan Tuhan, Paulus juga membangun satu prinsip dalam hidupnya. Paulus juga membuat moto dalam kehidupannya, yaitu bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ayat ini ayat yang sering kali dikutip oleh orang-orang atau oleh keluarga-keluarga dan ditaruh di batu nisan keluarganya yang sudah meninggal. Tetapi kalau saya melihat hal itu saudara, sering saya berpikir, apakah memang benar demikian? Apakah orang tersebut memang semasa hidupnya dia hidup bagi Kristus, hidup melayani Tuhan, dan apakah dia punya prinsip pemahaman bahwa mati dalam Kristus adalah keuntungan? Sayangnya saudara, seringkali itu hanya tertulis di batu nisan, tetapi selama hidup prinsipnya bukan seperti itu. Tetapi hari ini, selagi kita masih punya kesempatan, kita masih bisa belajar untuk menghidupi prinsip firman Tuhan ini saudara, bahwa kalau hari ini aku masih hidup, aku mau hidup bagi Tuhan. Kalau hari ini aku masih bernafas, aku mau hidup memuliakan Tuhan. Dan kalaupun aku harus mati, mati adalah keuntungan karena aku mati dalam Tuhan. Jadi saudara, hal kedua yang dilakukan oleh Paulus karena dia rindu satu saat dia tidak akan malu ketika dia menghadap Tuhan. Dalam hidupnya dia hidup bagi Tuhan, dia layani Tuhan, dia hidup melayani Tuhan, dia hidup memuliakan Tuhan. Bahkan mati pun bagi dia itu bukan sesuatu yang menjadi penyesalan karena dia mati melayani Tuhan, tapi bahkan dia berkata itu merupakan satu keuntungan. Supaya kita tidak akan malu di hadapan Tuhan, hiduplah bagi Kristus. Dan kapanpun kita mati, matilah dalam Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi kebanggaan satu saat. Kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-22, Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini,
Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Saudara, hal berikutnya yang dipegang dan dilaksanakan oleh Paulus adalah bahwa selagi aku masih hidup, kalau Tuhan masih memberi nafas kehidupan, kalau aku masih punya kesempatan, maka dia berkata, bagiku, aku harus hidup memberi buah. Aku harus bekerja memberi buah. Aku harus kerjakan apa yang bisa kukerjakan untuk melayani Tuhan dan memberi buah bagi Tuhan. Saudara, saya pernah menyaksikan di video-video sebelumnya, saudara, bahwa satu saat saya pulang ke kampung. Saya merintis gereja di kabupaten yang berbeda dengan tanah kelahiran saya. Dan satu kali saya pulang ke kampung kelahiran saya, saudara, dan saya tidak kasih tahu kepada orang tua. Dan waktu itu saya pulang, saya ingat sekali, saya buka pintu. Dan kebetulan bapak saya sedang duduk di kursi persis di depan pintu. Ketika saya buka pintu, dengan senyumnya dia berkata, kapan kamu datang? Lalu saya bilang, barusan aku tiba. Lalu dia bilang, apa kamu bawa? Lalu dengan tersenyum malu aku berkata, aku tidak bawa apa-apa hari ini. Saudara, ketika saya ingat peristiwa itu, saya teringat bahwa satu saat kita akan menghadap kepada Tuhan. Saat kita akan menghadap kepada Tuhan, saudara, dan kemudian Tuhan akan berkata, apa yang engkau bawa? Apa yang akan saudara katakan? Apa yang akan kita katakan? Kita akan mempertanggungjawabkan cara kehidupan kita di dunia ini. Tuhan telah memberikan segalanya bagi kita. Tuhan telah mengaruniakan segalanya bagi kita. Dia memberi kita kesempatan untuk melayani Dia, supaya kita menghasilkan buah bagi Dia. Apakah satu saat ketika kita akan menghadap Tuhan, ada buah-buah kehidupan yang kita bawa dari cara hidup kita di dunia ini, dari pelayanan kita terhadap Dia di dunia ini? Mari kita lihat ke dalam diri kita saat ini, saudara. Buah apa yang akan saudara bawa bagi Tuhan melalui cara hidup yang saudara jalani hari ini? Kalau saudara sadar kalau begini cara hidupku, aku tidak akan menghasilkan buah apa-apa untuk Tuhan, maka ini waktunya untuk kita bertobat, saudara. Untuk kita mulai berpikir dan merenung apa yang harus kulakukan untuk menghasilkan buah bagi Tuhan yang akan kubawa kelak saat aku mengakhiri kehidupanku. Kalau Dia telah rela mati bagiku, apa yang aku lakukan bagi Tuhan? Saudara, selagi masih ada kesempatan, hasilkanlah buah bagi Tuhan. Buah kehidupan, buah kebenaran, buah jiwa-jiwa. Hasilkan itu selagi masih ada kesempatan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Paulus berkata, satu hal yang sangat kuharapkan dan kurindukan adalah saat aku menghadap Tuhan nanti aku tidak akan malu. Itu sebabnya dia buat komitmen bahwa selagi dia masih hidup, dia mau hidup memuliakan Tuhan. Seperti di sedia kala, demikian pun sekarang aku hidup memuliakan Tuhan. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, kata Paulus. Dan yang kedua, dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidupnya bukan untuk dirinya tapi untuk Kristus. Dan yang ketiga, selagi aku masih punya kesempatan, aku mau menghasilkan buah bagi Tuhan. Saudara, mari gunakan kesempatan yang ada untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan, untuk hidup menghasilkan buah bagi Dia, sehingga satu saat ketika kita menghadap Dia, kita tidak akan beroleh malu. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Hari ini sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini, supaya kelak ketika kita menghadap Dia, kita tidak akan beroleh malu. Puji Tuhan, saudara, hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, terlebih dahulu kita juga akan berdoa bersama. Namun sekali lagi sebelumnya, buat komitmen untuk terapkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara.
Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu. Mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan, untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau, mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau. Karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan, kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha bisnis pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada,
dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anak-Mu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati,
keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anak-Mu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.